Perang Bubat, yang juga disebut Pasunda Bubat, adalah pertempuran antara bala sentana Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, yang tercatat di catatan Kidung Pasunda Bubat atau Kidung Sunda yang merupakan catatan era Majapahit saat berkuasanya Raja Hayam Wuruk. Untuk lokasi lapangan Bubat tercantum pada pupuh 86 dan pupuh 87 di catatan Negara Kretagama. Peristiwa ini juga tercatat di Lontar Kidung Panji Marga era Majapahit. Insiden Pasunda Bubat disinggung di dalam carita Parahyangan dan Pararaton, tetapi tidak terdapat di dalam Nagara Kretagama. Meskipun demikian, pertempuran di Bubat menjadi tema utama Kidung Sunda, naskah Bali, dari sekitar pertengahan abad ke-16. Perang Bubat disinggung di dalam salah satu pupuh Pararaton, Tawari Jawa dari abad ke-15, jati diri penulisnya tidak diketahui. Pararaton disusun dalam bentuk catatan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1474 sampai 1486, sementara bagian sastrawinya disusun sebagai uraian sejarah antara tahun 1500 sampai 1613. Naskah ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1896 oleh J.L.A. Brandes, seorang filolog Belanda, lengkap dengan terjemahan, keterangan, dan ulasan. Meskipun berlangsung pada pertengahan abad ke-14, peristiwa Perang Bubat baru mengemuka pada abad ke-16 di dalam karya sastra Sunda yang berjudul Carita Parahyangan, kendati hanya berupa sepotong informasi singkat mengenai insiden itu. Di dalam Carita Parahyangan, putri Raja Sunda disebut Tohaan, artinya yang dituakan atau yang dimuliakan. Carita Parahyangan memuat bait Pan Prangrang di Majapahit, yang diterjemahkan menjadi orang berperang di Majapahit. Di Kitab Negara Kertagama pada pupuh 87 tentang lokasi Bubat, dijelaskan bahwa di lapangan Bubat pernah terjadi perang tanding, adu pukul, dengan bait sebagai berikut. Pran tandin pran pupuh, ikan atembok kanin adu akanjar. Artinya, perang tanding, perang pukul, adu keris. Pada awal abad ke-20, C.C. Berg, sejarawan Belanda, menerbitkan teks Kidung Sunda berikut terjemahannya. Karya sastra Bali ini menyingkap insiden Bubat, dan merupakan bentuk ringkas dari Kidung Sundayana. Di bidang penulisan sejarah Jawa, Berg menyebut Kidung Sunda yang kemungkinan besar disusun sesudah tahun 1540 di Bali, memuat fakta-fakta bersejarah karena insiden Bubat dikukuhkan oleh naskah Sunda kuno, Carita Parahyangan. Berg menyimpulkan bahwa, di dalam Kidung Sunda haruslah kita lihat sisa-sisa sastrawi dari cerita-cerita rakyat, dan dalam tema yang sama dengan fragmen Pararaton. Namun, tanggal penulisan naskah asli Kidung Sunda mungkin lebih awal, dari abad ke-14 Masehi. Sarjana lain seperti L.C. Damais dan S.O. Robson, menempatkan penanggalan penulisan Kidung Panji Wijayakrama Ranggalawe, sebuah kidung yang motif isinya memiliki kemiripan dan diperkirakan sezaman dengan Kidung Sunda, seawal tahun 1334 Masehi. Patut dicermati bahwa Nagara Kretagama yang dikarang Empu Prapanca pada tahun 1365,
menyebutkan bahwa di lapangan Bubat pernah terjadi perang tanding, perang pukul, dan adu keris, dan lain-lain. Nagara Kretagama adalah sebuah puja sastra. Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto memaparkan di dalam Sejarah Nasional Indonesia II, bahwa peristiwa ini tampaknya sengaja dikesampingkan Prapanca, karena tidak berkontribusi bagi kegemilangan Majapahit, bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politis Gajah Mada untuk menundukkan orang Sunda. Kidung Sunda ditulis dalam 3 pupuh, berbahasa Jawa Pertengahan, yang berasal dari Bali bukan dari Sunda, dan ditemukan di Bali. Pupuh 1, berisi kisah Hayam Wuruk yang mencari permaisuri, dan tentang putri Sunda yang melakukan bunuh diri setelah seluruh rombongan Sunda kalah dalam Perang Bubat. Pupuh 2, berisi kisah Perang Bubat antara rombongan pengiring pengantin dari Sunda dan pasukan Majapahit. Pupuh 3, berisi tentang Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda karena melakukan bunuh diri. Dalam kitab Pararaton dijelaskan bahwa orang Sunda akan mempersembahkan putri raja, tetapi tidak diperkenankan oleh bangsawan-bangsawannya. Mereka ini sanggup gugur di medan perang di Bubat, tak akan menyerah, akan mempertaruhkan darahnya. Perang Bubat diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk, Sri Raja Sanagara, dengan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana. Hayam Wuruk, Raja Majapahit memutuskan, mungkin karena alasan politik, untuk mengambil putri Citrarasmi, juga dikenal sebagai Pitaloka, sebagai istrinya. Dia adalah putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Tradisi menggambarkannya sebagai gadis dengan kecantikan luar biasa. Patih Madu, seorang mak comblang dari Majapahit diutus ke kerajaan untuk meminangnya, senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit. Kerajaan terkuat di wilayah itu, Raja Sunda, memberikan restunya dan memutuskan untuk menemani putrinya ke Majapahit untuk pernikahan. Pada tahun 1357, Raja Sunda dan keluarga kerajaan tiba di Majapahit setelah berlayar melintasi Laut Jawa, dengan armada 200 kapal besar dan 2.000 kapal kecil. Keluarga kerajaan menaiki kapal Jung dengan 9 lantai, dan mendarat di pelabuhan Hujung Galuh, berlayar ke daratan melalui Sungai Brantas dan tiba di pelabuhan Sungai Canggu. Rombongan kerajaan kemudian berkemah di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, dan menunggu upacara pernikahan. Namun, Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit, melihat acara tersebut sebagai kesempatan untuk menuntut penyerahan Sunda ke Kerajaan Majapahit, dan bersikeras bahwa alih-alih menjadi Ratu Permaisuri dari Majapahit, sang putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai selir Raja Majapahit belaka. Raja Sunda marah dan terhina oleh permintaan Gajah Mada, dan memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan kerajaan. Namun, Majapahit menuntut tangan putri Sunda, dan mengepung perkemahan Sunda. Akibatnya, terjadi pertempuran kecil di alun-alun Bubat, sekarang kira-kira di Dusun Bubat, Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, antara tentara Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan mereka.
itu tidak seimbang, karena pesta Sunda sebagian besar terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan, disertai oleh pelayan dan pengawal kerajaan. Jumlah rombongan Sunda diperkirakan kurang dari 100 orang. Di sisi lain, penjaga bersenjata yang ditempatkan di ibu kota Majapahit di bawah komando Gajah Mada diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan bersenjata dan terlatih. Rombongan Sunda dikepung di tengah alun-alun Bubat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Sunda berhasil mempertahankan alun-alun dan menyerang balik pengepungan Majapahit beberapa kali. Namun, seiring berjalannya hari, orang Sunda kelelahan dan kewalahan. Meski menghadapi kematian tertentu, orang Sunda menunjukkan keberanian dan kesatria yang luar biasa. Satu persatu, semuanya jatuh. Raja Sunda tewas dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit, serta bangsawan Sunda lainnya, dengan hampir semua pihak kerajaan Sunda dibantai dalam tragedi itu. Tradisi mengatakan bahwa putri yang patah hati, bersama dengan semua wanita Sunda yang tersisa, mengambil nyawanya sendiri untuk membela kehormatan dan martabat negaranya. Ritual bunuh diri oleh para wanita dari kelas ksatria setelah kekalahan kaum laki-laki mereka, seharusnya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka, serta untuk melindungi kesucian mereka, daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan. Menurut ahli sejarah Agus Aris Munandar yang mendasarkan kepada kisah Panji Angreni yang ditulis pada 1801, menyebut bahwa Gajah Mada semula setuju dengan pernikahan tersebut sebagai upaya mempersatukan Majapahit dan Sunda. Namun ayahanda Hayam Wuruk, yaitu Kertawardhana, berkeberatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk sudah dijodohkan dengan Indu Dewi yang berasal dari Daha Kediri, sehingga Kertawardhana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Menurut tradisi, wafatnya Dyah Pitaloka ditangisi oleh Hayam Wuruk dan seluruh penduduk kerajaan Sunda yang telah kehilangan sebagian besar anggota keluarga kerajaannya. Kemudian, Raja Hayam Wuruk menikah dengan Padukasori, sepupunya sendiri. Perbuatan Pitaloka dan keberanian ayahnya dipuja sebagai tindakan mulia kehormatan, keberanian dan martabat dalam tradisi Sunda. Ayahnya, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, dipuja oleh orang Sunda sebagai Prabu Wangi, raja dengan aroma yang menyenangkan, karena tindakan heroiknya untuk mempertahankan kehormatannya melawan Majapahit. Keturunannya, yang kemudian menjadi Raja Sunda, disebut Siliwangi, penerus Wangi. Gajah Mada menghadapi tentangan, ketidakpercayaan, dan ejekan di istana Majapahit, karena tindakannya yang ceroboh, yang tidak sesuai selera para bangsawan Majapahit, telah mempermalukan martabat Majapahit, dan merusak pengaruh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa malang ini juga menandai berakhirnya karir Gajah Mada, karena tidak lama setelah peristiwa ini, Raja memaksa Gajah Mada untuk pensiun dini melalui pemberian Perdana Menteri Tanah di Madakaripura, saat ini Probolinggo, sehingga diasingkan jauh dari urusan istana ibu kota. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan dan mengakibatkan permusuhan selama bertahun-tahun yang akan datang. Situasi tidak pernah kembali normal. Pangeran Niskalawastu Kancana, adik putri Pitaloka, yang semasa kecil tinggal di Keraton Kawali, ibu kota Sunda Galuh,
dan tidak menemani keluarganya ke Majapahit, menjadi satu-satunya pewaris Raja Sunda yang masih hidup. Kebijakannya setelah naik tahta antara lain memutuskan hubungan diplomatik Sunda dengan Majapahit, memberlakukan kebijakan isolasi terhadap Majapahit, termasuk memberlakukan undang-undang larangan estri tiluaran, yang melarang orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Reaksi-reaksi ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan Sunda terhadap Majapahit, dan kemudian berkontribusi pada permusuhan Sunda-Jawa, yang mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Anehnya, meskipun Bali dikenal sebagai pewaris budaya Majapahit, pendapat Bali tampaknya berpihak pada Sunda dalam perselisihan ini, sebagai bukti melalui naskah mereka, Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman orang Bali terhadap tindakan heroik Sunda, dengan berani menghadapi kematian tertentu mungkin sesuai dengan kode kehormatan kasta ksatria Hindu, bahwa kematian tertinggi dan sempurna dari seorang ksatria ada di ujung pedang, untuk mati di medan perang. Praktik unjuk rasa keberanian memiliki tandingan Bali dalam tradisi puputan mereka, pertarungan sampai mati oleh laki-laki dan diikuti dengan ritual bunuh diri massal oleh perempuan daripada menghadapi penghinaan menyerah. Ada kemungkinan Sunda menjadi jajahan Majapahit setelah pertempuran ini. Ia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun yang tidak diketahui. Penaklukan Sunda oleh Majapahit, berarti Gajah Mada akhirnya memenuhi sumpah palapanya. Pertempuran tragis diyakini telah menyebabkan sentimen buruk permusuhan Sunda-Jawa secara turun-temurun. Sebagai contoh, tidak seperti kebanyakan kota di Indonesia, sampai saat ini di Bandung, ibu kota Jawa Barat yang juga merupakan pusat budaya masyarakat Sunda, tidak ada nama jalan yang bertuliskan Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun saat ini Gajah Mada dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, orang Sunda tetap tidak menganggapnya pantas berdasarkan perbuatan jahatnya dalam kejadian ini. Begitu pula sebaliknya, hingga saat ini belum ada jalan bertuliskan nama Siliwangi atau Sunda di Surabaya dan Yogyakarta. Tragedi itu juga menyebabkan mitos berputar di sekitar orang Indonesia, yang melarang pernikahan antara orang Sunda dan orang Jawa, karena tidak berkelanjutan dan hanya membawa kesengsaraan bagi pasangan itu. Pertempuran tersebut menjadi inspirasi yang subur sebagai bentuk tragedi Indonesia, termasuk pertunjukan wayang dan berbagai drama tari. Mereka kebanyakan menggambarkan kisah romansa tragis yang ditakdirkan, pertempuran dua kerajaan dan bunuh diri seorang putri cantik. Dongeng berdasarkan pertempuran Bubat ditampilkan sebagai pertunjukan wayang, drama sandiwara Sunda, dan drama tradisional Jawa. Ini juga menginspirasi buku-buku novel fiksi sejarah dan video game strategi Age of Empires 2 HD. Rise of the Rajas menampilkan tragedi Pasunda Bubat sebagai salah satu kampanyenya. Karena pertempuran tragis ini menjadi keluhan sejarah budaya yang merenggangkan hubungan antar etnis antara orang Jawa dan Sunda, dua kelompok etnis terbesar di Indonesia selama berabad-abad, ada upaya bersama untuk mendamaikan hubungan, antara lain dengan mengganti nama kota dan jalan-jalan. Pada tanggal 6 Maret tahun 2018, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X,
menggelar rekonsiliasi budaya harmoni budaya Sunda Jawa di Hotel Bumi Surabaya. Selasa, tanggal 6 Maret tahun 2018, mereka sepakat untuk mengakhiri masalah pasca bubat dengan mengganti nama jalan arteri di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Nama dua jalan arteri di kota Surabaya diganti dengan identitas Sunda. Jalan Gunung Sari diganti dengan nama Jalan Prabu Siliwangi, dan Jalan Dinoyo diganti dengan Jalan Sunda. Lewat jalan ini, Jalan Prabu Siliwangi kini akhirnya berdampingan dengan Jalan Gajah Mada, sedangkan Jalan Sunda kini berdampingan dengan Jalan Majapahit. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menambahkan, penamaan jalan tersebut diharapkan dapat memecahkan sejarah kelam yang terbentang dalam hubungan masyarakat Sunda dan Jawa. Pemprov DIY juga akan melakukan hal yang sama.